Tidur di sofa, kayaknya ini enak ya tidur di sofa sini ya. Kita tidur seperti ini ya teman-teman. Ini ada bantal empuk sekali loh teman-teman. Beneran loh, ini empuk sekali loh. Loh, ini bantal loh ini. Lihatlah. Bantalnya empuk ini teman-teman. Kok ada bunyinya ya? Bantal saya berbunyi teman-teman. Mama going to sleep on the sofa. I think it's so nice to sleep. Tidur di sofa. Kayaknya ini enak ya tidur di sofa sini ya teman-teman. Ayo kita tidur di sofa sini teman-teman. Ayo. Kita tidur seperti ini ya teman-teman. Ini ada bantal empuk sekali loh teman-teman. Beneran loh, ini empuk sekali loh. Loh, ini bantal loh ini. Lihatlah. Bantalnya empuk ini teman-teman. Kok ada bunyinya ya? Bantal saya berbunyi teman-teman. Bantal saya nyaman sekali nih bantalnya ini. How you make the pillow, Papa? This pillow is so nice, Papa. This is really nice pillow, Papa. But why is moving, Papa, the pillow? Oh, katanya Papa buat bantalnya ini mahal loh teman-teman. Butuh banyak biaya loh teman-teman. Kok bunyi ya bantalnya ya Pak ya? The pillow got the sound, Papa. Sound, Papa. Let's see. Papa. I think my pillow. Oh, my pillow. Why my pillow got a hard one, Papa? Papa, my pillow got the hairs. Ada rambutnya. Bantal saya ada rambutnya, teman-teman. Hairs. Bantal saya berbulu. Berambut. Pengen tahu? Bantal saya itu, lihatlah. Bantal saya juga punya suami saya itu ada. Mana bantal saya ya? Ini bantal saya empuk sekali loh teman-teman. Ini empuk, beneran empuk ini. Bantalnya. 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 My pillow has a hand. Bantalnya ada tangannya. Nah. This is my pillow. Oh my God. Oh Leo. Leo. Atau your pillow. Ayah. Oke. Ternyata bantalnya itu adalah open. Ternyata bantal Mama adalah Leo. Bantal Mama. Makanya Papa bilang mahal ya. Papa yang bikin ini ya. Bantalnya Mama, Papa yang bikin kah? Bantalnya Mama. Leo tercinta teman-teman lagi godain Mama. You going to hide again? Leo mau sembunyi lagi. Leo lagi godain Mama ya teman-teman. Mama lagi masa digodain. Penggodaan. Jangan sering-sering sembunyi, sayang, tidak baik. Nanti dikirain bercanda, nanti kamu pas lagi kekunci di luar nanti bahaya loh Leo. Oh ya, ini sekalian ya teman-teman, karena ini sekalian Leo karena suka sembunyi-sembunyi ini ya teman-teman. Saya itu paling nggak setuju kalau ada orang yang prank dengan anaknya. Karena yang namanya prank dengan anak itu bagi saya itu sangat tidak bagus. Tidak bagusnya kenapa? Karena kemungkinan anak yang di prank tersebut kan tidak suka ya teman-teman. Maka akan mengganggu psikologisnya anak ya teman-teman. Jadi mengganggu kejiwaannya anak. Dan misalnya, sayang, Leo sembunyi lagi. Oh, Leo nggak di sini. Leo nggak di sini tapi bersuara ya.
Kalau ini sih nggak apa-apa ya teman-teman, kayak Leo sembunyi gitu masih dia masih bersuara ya teman-teman, tuh lihat. Jadi biarpun Leo itu sembunyi, dia pasti bersuara. Jadi saya tahu dia ada di mana ya teman-teman. Tetapi jangan dibiasakan. Yo, Leonito. Jadi jangan dibiasakan sembunyi, maksudnya kayak ngeprank anaknya sembunyi di mana. Terus bikin. Yo sayang. Jadi jangan, saya paling nggak suka kalau ada yang prank anaknya, misalnya prank anaknya hilang seperti itu ya. Saya sangat nggak suka sekali kalau sampai ada prank-prank yang semacam itu. Karena apa? Karena nanti kita nggak tahu ya kalau anak kita benar-benar keluar rumah. Dek, itu suara siapa kalau bukan suara Leo? Suara mama kah? Leo nggak di sini katanya teman-teman. Oke, Leonito, dan mama cannot find you dan. Terus kan biasanya anak-anak kayak anak-anak di Eropa gitu ya teman-teman. Tuh Leo bilang katanya panggilkan polisi. Leo nggak di sini katanya. Itu Leo aja sudah tahu seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau Leo nggak di sini dipanggilkan polisi katanya biar Leo datang gitu, biar ketemu Leo gitu. Itu anak seperti anak seumuran Leo itu sudah tahu semacam itu ya teman-teman. Jadi kalau diajak prank misalnya itu sudah bisa mengganggu psikologis atau tingkat kejiwaan anak ya. Oke. Jadi ya terus apalagi kalau prank anak hilang misalnya. Karena apa ya teman-teman? Mungkin mereka bercanda ya maksudnya, karena biasanya kan sering bercanda sembunyi-sembunyi sama mamanya gitu. Nanti kan dicariin atau bagaimana gitu godain ya. Karena kan sudah biasa diajak ngeprank ya teman-teman. Nah masalahnya itu kalau semua tempat sembunyi di dalam rumah itu sudah nggak nemu ya teman-teman. Nah mereka itu takutnya itu keluar dari rumah karena pintu di Austria itu kebanyakan, kalau pintu di Eropa itu kebanyakan kayak pintu rumah saya sendiri ya teman-teman. Itu kalau Leo sudah buka pintu, keluar dari rumah dia tutup pintu itu sudah langsung otomatis terkunci. Jadi Leo nggak bisa masuk rumah lagi gitu. Jadi saya sering bilang, Leo jangan bercanda sembunyi-sembunyi ya kalau mama nggak di rumah. Saya bilang gitu, kalau mama nggak tahu gitu ya. Karena kan rumah saya ada di tingkat 3 tuh ya. Takutnya itu kalau anak suka biasanya sembunyi ya, terus kita sendiri pikirannya saya juga suka ngeprank anak saya sembunyi di mana gitu ya. Takutnya itu kalau mereka nggak dengar anaknya itu mereka nggak waspada ya. Jadi ya alah biarkan aja lah, paling juga dia sembunyi. Nanti kalau sudah 10 menit baru dicariin. Nah seperti rumah saya itu ada di tingkat 3 ya misalnya. Kita kan nggak tahu nasib kita itu atau maksudnya gitu kehendak Tuhan itu bagaimana ya teman-teman. Jadi ya saya sangat berhati-hati teman-teman. Kalau saya lihat Leo keluar rumah, walaupun itu cuman 3 menit tapi dia nggak bersuara, itu saya sudah cariin teman-teman. Pernah satu kali itu cuman 3 menit aja ya teman-teman. Saya di sini terus saya nggak dengar dia selama 3 menit. Saya cariin di seluruh teras itu Leo itu udah nggak nemu loh teman-teman. Ternyata dia sudah masuk ke dalam lemari buat saya naruh kursi kayak bantal-bantal gitu loh buat kursi musim panas. Bantal-bantalnya kan saya taruh lemari di luar. Terus dia ternyata sembunyi di situ teman-teman. Saya sudah takut ya. Saya sudah buka pintu, sudah saya cariin sampai ke lift segala macam ya teman-teman. Pernah loh. Terus nggak nemu. Itu baru 3 menit teman-teman. Bener saya merasa teledor 3 menit aja gitu ya. Untungnya itu cuman sembunyi di situ. Kalau sampai terjadi apa-apa enggak saya itu ruginya banyak sekali ya teman-teman. Makanya saya sekarang itu sering bilang sama Leo, jangan sembunyi-sembunyi ya gitu. Karena kalau sembunyi-sembunyi nanti mama sama papa nggak nemuin kamu, nanti kamu gimana? Saya bilang gitu. Yang paling saya takutkan itu adalah kalau Leo
keluar rumah itu tadi ya. Jadi pernah suatu ketika itu suami saya itu pergi ke rumah sakit pagi-pagi sekali ya teman-teman untuk kontrol seperti itu. Nah, saya itu kan masih tidur ya kalau pagi-pagi sekali itu. Saya selalu pesan sama suami saya, kalau kamu keluar nanti kunci pintunya dari luar karena saya takutnya Leo nyariin kamu terus dia terkunci di luar padahal saya masih tidur gitu ya. Siapa yang mau nolong kan nggak ada yang nolong orang anggota keluarganya cuman kita bertiga ya. Makanya itu saya sangat tidak suka kalau ada orang kontennya itu misalnya ngeprank sama anaknya, itu saya sangat tidak suka ya teman-teman. Maksudnya ya ngeprank yang tidak ada manfaatnya seperti itulah gitu ya. Karena ya memorinya anak-anak itu kan belum banyak ya teman-teman terisi gitu ya, nggak kayak orang tua memorinya sudah banyak yang terisi, jadi kalau ada hal-hal kecil itu ya bisa melupakan seperti itu ya. Tapi kalau anak-anak itu masih ingat sampai nanti loh, jadi nggak gampang melupakan karena memorinya pokoknya masih nampung banyak sekali gitu ya teman-teman. Jadi mereka akan mengingat sampai nanti pernah dikerjain mamanya seperti itu. Kan namanya prank itu artinya kan ngerjain orang ya teman-teman, jahilin orang ya. Jadi kan yang namanya dijahilin mamanya sendiri itu kadang anak itu bisa ingat sampai nanti gitu ya teman-teman. Bohong kan ada kan cerita gembala yang sering berbohong, sering gitu ya. Akhirnya pas lagi anaknya benar-benar atau dombanya benar-benar menghilang, orang sudah nggak percaya lagi gitu. Begitu juga dengan kita suka bikin video ngebrang, alah kalau anaknya ngapa, alah paling itu cuman brang, nggak beneran itu, jadi nggak dibantu gitu loh ya teman-teman. Jadi kalau kita kadang apa yang kita lakukan itu berdampak pada kita ya, kita tuai kita juga memanennya seperti itu ya. Jadi ya itulah, prank anak yang nggak berfaedah itu jangan dilakukan. Indra di sini cuma mengingatkan teman-teman ya teman-teman, dan juga untuk Indra sendiri sebenarnya ya teman-teman. Jadi jangan ada yang tersinggung seperti itu ya, dan semoga apa yang Indra ingatkan itu ya bermanfaat seperti itu ya teman-teman. Dan cukup sekian video saya hari ini. Jangan lupa subscribe ke channelnya Indra dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya biar tahu update terbaru dari Indra ya teman-teman. Dan cus, dadah, wassalam.